Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya adalah mahasiswa ahli kredit dari Universitas Kusuma Husada Surakarta, angkatan 4. Saya akan melakukan edukasi personal hygiene. Saya akan melakukan ujian USC edukasi personal hygiene pada remaja pada saat menstruasi. Nah, perkenalkan, nama saya Beatrix Olamane, nomor induk mahasiswa AB 211014. Nah, untuk melakukan personal hygiene pada remaja saat menstruasi, kita perlu mempersiapkan yaitu alat tulis, buku, dan lembar balik. Baik, itu saja persiapannya untuk menjaga privasi pasien tetap di dalam ruangan konseling tertutup. Nah, kita mulai posisinya sekarang. Baik, silakan masuk. Silakan duduk. Baik, terima kasih, silakan duduk. Perkenalkan, saya Bidan Betty, saya yang berdinas hari ini di sini. Baik, ada yang bisa saya bantu? Saya mau berobat. Oh iya, saya mau berobat ya. Baik. Sebelumnya saya ambil data diri dulu. Adik nama siapa? Nama Ade. Nama Ade. Umur sekarang berapa? 16 tahun. Tinggal di mana? di tahun Kota Unyang. Baik ya. Bagaimana, ada keluhan? keluhan tersebut dari kata-kata di sekitar Lipatan paha. Baik. Masih ada keluhan yang lain? ya cuma itu saja. Menstruasi hari. Menstruasi hari kedua. Baik. Baik. Sebelumnya saya bisa tahu berapa kali adik nanti pembalut dalam satu hari? 2-3 kali. Ya. Saya periksa tensi dulu ya. Saya periksa tanda-tanda vitalnya dulu. Baik, dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tensi ibu 110/70, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu ibu 36,4 derajat Celcius. Baik adik, dari hasil pengukuran tanda vital semuanya dalam batas normal. Mari kita ke kamar periksa, biar saya periksa dulu daerah yang tadi gatal-gatal dan kemerahan. Dari hasil pemeriksaan inspeksi terdapat kemerahan pada lipatan paha. Nah, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan, jadi di daerah lipatan paha itu terdapat gatal-gatal yang berwarna merah. Nah, itu yang mungkin menyebabkan ada terdapat kemerahan pada lipatan paha. Nah, itu yang mungkin menyebabkan ada merasa gatal. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan, saya akan memberitahu beberapa cara perawatan personal hygiene atau perawatan kebersihan diri pada saat menstruasi untuk seorang remaja perempuan. Nah, ini saya mempunyai gambar-gambar balik bagaimana perawatan diri pada saat menstruasi. Yang pertama, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi perilaku seseorang menjaga dirinya. Yang paling pertama adalah citra tubuh atau penampilan. Nah, penampilan seseorang akan mempengaruhi bagaimana dia merawat kebersihan diri. Yang kedua, praktek sosial. Pada kelompok anak-anak yang selalu dimanja atau selalu diperhatikan, mereka akan lebih memperhatikan kebersihan dirinya dibanding dengan anak-anak yang kurang mendapat perhatian atau dari orang tua. Namun, pengetahuan tentang menstruasi. Nah, seorang dengan pengetahuan tentang menstruasi yang bagus, dengan pengetahuan yang mencukupi, banyak mencari tahu, dia akan lebih menjaga kebersihan dirinya, terutama pada saat menstruasi. Yang berikut budaya. Nah, budaya ini sangat mempengaruhi bagaimana kebersihan personal hygiene pada seorang remaja putri. Terutama ada beberapa budaya tertentu yang kemudian kebiasaan seseorang. Nah, setiap remaja pasti mempunyai keinginan dan tentang pilihan tentang kapan untuk
mandi, untuk membersihkan alat kelamin, untuk membersihkan rambut. Nah, ini menjadi kebiasaan orang tersebut untuk merawat dirinya. Yang berikut kondisi fisik. Nah, kondisi fisik ini contohnya seperti seseorang pada saat sehat, pasti dia akan lebih merawat dirinya, kebersihan dirinya dengan baik dibandingkan dengan seseorang dalam keadaan sakit. Biasanya kalau orang dalam keadaan sakit, dia akan lebih kurang untuk merawat kebersihan dirinya, untuk membantu merawat kebersihan dirinya. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana seorang dapat menerapkan personal hygiene atau kebersihan diri perorangan. Yang berikut ada beberapa indikator yang mempengaruhi, beberapa indikator atau beberapa poin-poin yang mempengaruhi kebersihan seseorang pada saat menstruasi. Yang pertama, perawatan kulit dan wajah. Pada saat seorang sementara hamil, sementara menstruasi, biasanya daerah sekitar wajahnya itu, kulit wajah menjadi lebih sensitif. Jika tidak dirawat dengan baik, maka akan muncul jerawat. Kemudian kebersihan rambut. Nah, pada saat menstruasi, seorang remaja putri akan mengeluarkan lebih banyak keringat atau cairan atau minyak pada rambut, sehingga rambut akan lebih mudah kotor, kemudian berbau. Yang berikut kebersihan tubuh dan organ genital. Pada saat menstruasi, tubuh kebanyakan akan mengeluarkan lebih banyak keringat. Kemudian di sekitar organ kelamin akan lembab karena ada pengeluaran cairan di situ sehingga akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dari keadaan lembab ini dapat menimbulkan gatal-gatal. Yang berikut kebersihan pakaian sehari-hari. Dengan mengganti pakaian setiap hari sangatlah penting, terutama bagi seorang remaja putri yang sedang menstruasi. Terutama di sini mengganti pakaian dalam lebih sering dan pembalut lebih sering. Yang terakhir adalah penggunaan pembalut. Nah, untuk penggunaan pembalut ini sebaiknya memilih pembalut yang tidak berbau, yang tidak berwarna. Memilih pembalut yang tidak berbau dan tidak berwarna, serta memilih pembalut yang mempunyai daya serap tinggi. Kemudian penting juga untuk melihat bahwa pembalut diganti lebih sering. Setiap 4 jam sekali pembalut harus diganti. Nah, di sini bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan yang wajib dilakukan oleh seorang remaja. Nah, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan yang wajib dilakukan oleh seorang remaja yaitu dengan mencuci muka 2-3 kali sehari untuk mencegah timbulnya jerawat. Kemudian mencuci rambut atau keramas 2 hari sekali. Mandi yang bersih minimal 2 kali sehari dengan sabun mandi. Memotong dan membersihkan kuku. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir sebelum dan setelah menyentuh organ alat kelamin. Kemudian tidak menggunakan cairan antiseptik. Saya maksudnya sabun pencuci pada saat membersihkan daerah kewanitaan. Tidak boleh menggunakan parfum atau bedak pada daerah kewanitaan. Kemudian membasuh daerah kewanitaan dari arah depan menuju ke belakang. Tidak boleh dibolak-balik ya, dari depan ke belakang. Kemudian pembalut harus diganti secara teratur setiap 4-5 jam sekali, atau setiap kali jika mandi, atau jika pembalutnya sudah basah. Kemudian yang terakhir adalah mencukur atau merapikan rambut kemaluan karena bisa ditumbuhi oleh jamur atau kuku yang menyebabkan rasa tidak nyaman seperti gatal-gatal. Nah, ini adalah tindakan yang harus dilakukan adik nanti di rumah untuk tetap menjaga kebersihan diri. Ini tidak dilakukan pada saat menstruasi saja atau tetapi menjadi bagian setiap hari dari kebiasaan untuk menerapkan pola hidup yang bersih. Kemudian, apa yang akan terjadi jika adik kurang menjaga kebersihan organ reproduksi atau daerah kewanitaan? Yaitu yang pertama, secara fisik akan menimbulkan infeksi pada sekitar alat reproduksi atau organ kelamin. Kemudian dalam jangka panjang, jika dibiarkan kuman tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi lebih ganas dan dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit seperti kanker leher rahim. Kemudian keputihan yang tidak diobati dapat menyebabkan kemandulan,
atau susah mempunyai keturunan dan dapat mempengaruhi menurunkan kualitas hidup. Artinya dapat memperpendek umur hidup kita. Itu dari dampak secara fisik. Nah, secara psikososial yaitu akan muncul masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan kebersihan diri, yaitu adik menjadi merasa tidak nyaman pada saat berada di sekitar orang, merasa tidak nyaman, atau mungkin pada saat adik ingin aktualisasi, ingin menunjukkan kemampuan atau mengembangkan talenta, kita merasakan tidak nyaman berada di sekitar orang karena kita kurang kebersihan. Kemudian yang berikut akan mengganggu interaksi antara adik dan teman-teman. Nah, itu akibat dari jika seorang remaja kurang menjaga kebersihan diri. Nah, sampai di penjelasan ini, tadi adik sudah mendengarkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Baik. Jadi itu saja penjelasan yang bisa kami berikan kepada adik. Jikalau dalam perjalanan, nah itu saja penjelasan yang bisa kami berikan kepada adik. Nanti setelah pada dari sini mulai membiasakan melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga kebersihan diri. Jikalau ada pertanyaan atau mungkin ada bingung atau mungkin ingin bertanya tentang sesuatu berhubungan dengan kesehatan pribadi, adik boleh kembali ke sini kapan lagi. Baik, sekiranya itu saja yang bisa kami berikan. Terima kasih.